Ada baiknya teman-teman, sekali-sekali kita mengikuti langkah yang dimainkan oleh sang pecatur dunia kita. Siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen. Saat berhadapan dengan Daniel Baria Zuniga, elo rating 2656 teman-teman. Magnus Carlsen pada saat bermain ini 3325. Lumayan jauh terpaut elo ratingnya. Tetapi perlawanan yang diberikan bukanlah main-main. Siapkan konsentrasi tinggi. Rekomendasi jika kalian memegang buah hitam. Jangan lupa subscribe sebelum menonton video ini. Selamat menyaksikan. Daniel Baria Zuniga memegang buah putih. Dia memainkan pion D4. Spektakuler move. Langkah awal Magnus Carlsen. Kuda ke A6. Bagaimana kita melihat di papan teman-teman, terjadilah pembukaan Australian defense. Pion ke C4 dan pion ke E5 mengajak pertukaran dan diabaikan. Dalam langkah rumusan Australian defense ini terlihat variasi Magnus teman-teman. Karena ini langkah novelty yang baru saja terjadi yang diciptakan oleh Magnus Carlsen. Penempatan kuda selanjutnya ke D2, tetapi sebelum kita langkahkan rekomendasi dari komputer, ada jebakan kecil bila kuda ke E5. Memang terlihat teman-teman kuda ini terjebak oleh pion F6, tetapi ada langkah baik oleh putih. Penempatan menteri ke H5 tempo skat. Apabila ditutup oleh pion, pukul saja pionnya dengan kuda. Jika berani pukul kuda, pertukaran kualitas seolah-olah menjebak. Penempatan kuda ke H6 bisa gajah ke D2 yang nantinya akan membantu menteri keluar dari H8. Kita kembali ke partai aslinya. Mungkin Daniel Baria Zuniga mengambil langkah aman. Dia tidak melangkahkan kuda ke E5 melainkan ke D2. Magnus Carlsen merespon dengan posisi seperti ini langsung teman-teman. Pion C6 membuat diagonal pion. Dan jelas, gajah petak putihnya menguasai lini. Putih kuda ke C3 lalu hitam kuda ke C7. Pada saat putih mengajak pertukaran pion di F3, Magnus Carlsen menyambutnya. Pion tersebut dipukul oleh kuda. Next, gajah mengambil diagonal dan ini sangat tidak nyaman. Maka dari itu, Zuniga langsung penempatan gajahnya mengajak pertukaran, Magnus Carlsen memukulnya. Disambut oleh menteri. Magnus Carlsen mengaktifkan perwiranya. Penempatan kuda ke F6 dibalas rokade sayap raja. Jelas benteng sudah menguasai jalur F. Sudah jalur terbuka. Tapi Magnus Carlsen langsung mengancam kuda dan kuda dilindungi oleh gajah. Sebelumnya teman-teman, kita coba jalankan langkah analisis komputer dengan posisi putih seperti ini. Pion ke E4 bisa diambil. Yaps, apabila hitam di sini memukul kuda dengan gajah, maka pukul dengan pion. Permainan pun bisa berlanjut, berharap bisa mendapatkan pion dengan kuda, tetapi pion pukul pion dan disambut oleh pion. Ada langkah terbaik putih. Di sini penempatan gajah. Tetap, raja hitam tidak bisa rokade. Jika menginginkan rokade manual, pion ke F6, maka pion ke C4 akan mengambil pion yang bertukar sebelumnya. Karena apa? Pion yang ada di D5 menjaga kuda. Dia tidak akan berani pukul pion dengan pion. Putih juga sudah membuka benteng yang saling berkoordinasi. Putih jauh lebih baik posisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Lagi-lagi Daniel Baria Zuniga mengambil langkah aman, penempatan gajah ke D2 mensupport kudanya, dan jelas saja setelah Magnus Carlsen memukul gajah, bukan pion yang memukulnya tetapi gajah. Magnus rokade sayap raja. Zuniga kuda ke D2. Setelah hitam benteng ke jalur E, putih langsung berinisiatif untuk mendouble bentengnya di jalur F. Pion pukul pion berlanjut, dibalas dengan kuda. Selanjutnya, pion B5 bisa dimainkan oleh Magnus mengancam kuda, tetapi langsung kuda mengancam benteng.
benteng tetap berharap bisa menumpuk, maka dari itu tetap di F3. Magnus Carlsen menempatkan kudanya ke pusat permainan. Seperti tujuan awal, benteng menumpuk di jalur F menyerang pion F7. Nantinya kuda bisa ditempatkan ke E5, teman-teman. Maka dari itu, antisipasi hitam langsung pion ke F6, lalu putih merubah haluan kudanya mengajak pertukaran. Menteri mencoba membackup setelah kuda pukul kuda Magnus Carlsen Raja Endgame. Yap, kalian juga sudah pasti tahu, teman-teman. Dia menginginkan pertukaran perwira. Dan ini telah terjadi. Hitam mengancam pion yang ada di E3, lalu gajah membackup. Hitam kembali menyerang pion 2 kali. Raja mencoba membantu pion tersebut. Langsung Magnus Carlsen melakukan serangan dari sayap rajanya. Pion ke G5. Ada pion H3, lagi-lagi pion dikerahkan. Kali ini ke H5. Raja ditempatkan ke E2 membuat Magnus Carlsen mendapatkan peluang. Karena apa, teman-teman? Sebelum dia memukul pion yang ada di D4, dia mengancam benteng. Setelah terjadi pertukaran pion, benteng pun menghindar ke F5. Selanjutnya, teman-teman juga bisa tahu ya, langsung memukul pion dengan benteng. Karena pion yang ada di E3 sedang dipin, putih menempatkan bentengnya ke H5. Permainan pun berlanjut. Teman-teman, ada langkah brilian di sini. Yaps, harus bertukar perwira dengan kualitas keunggulan Magnus Carlsen. Tempatan kuda mencakar benteng, tempo skak dipukul oleh benteng, dan ini harus, teman-teman. Setelah benteng pukul benteng, tetap pion yang ada di E3 terpin, maka putih berharap bisa mengambil pion dan pion tersebut maju satu langkah. Benteng ditempatkan ke A3, lalu hitam benteng ke F5, tujuannya ke G5 agar pion G4 bisa maju ke depan, dan nantinya juga pion yang ada di F6 juga bisa maju ke depan. Di sini putih langsung menempatkan benteng yang mengancam pion. Magnus Carlsen membuat jebakan. Karena apa? Jebakannya sederhana, teman-teman. Bertukar perwira. Yaps. Dan ini pun diambil putih karena dia melindungi pion yang ada di G2. Setelah pion mengancam benteng, benteng ditempatkan ke H5. Tujuannya menggerogoti pion dari jalur 1. Gajah ditempatkan ke F4, lalu hitam raja ke F7, putih raja ke E3. Tujuan awal, benteng ke H1 menggerogoti pion A dan B. Tetapi di sini dicoba raja ke D4, lalu benteng ke B2 dijaga oleh raja. Benteng kali ini mengancam pion E4, kembali dikawal oleh raja. Hitam tidak mau langkah berulang, maka dari itu minta bantuan kepada rajanya ke E6. Putih pion G3 mengikat kepada gajah. Setelah hitam pion B5, lalu raja ke D4, ada benteng ke E2 mengancam pion, dan pion dilindungi oleh gajah. Apa yang bisa diperbuat oleh putih, teman-teman? Pion diberikan secara gratisan. Karena apa? Dampaknya sangat fatal. Kali ini benteng mengancam pion yang ada di E4, mencoba raja mengancam benteng ke G3, lalu ada gajah membackup, pion yang ada di B2 akan tumbang. Dan pion yang ada di A2 juga akan tumbang. Maka dari itu, Zuniga masih mencoba memukul pion dengan raja. Jelas, satu garis dengan gajah, gajah pun tumbang. Setelah raja ke B6, masih berlanjut, teman-teman, belum menyerah. Karena apa? Dia berharap pionnya masih bisa promosi ke depannya. Setelah benteng ke C2, lalu raja ke B5, di sini Daniel Baria Zuniga menyerah. Jika dilanjutkan, teman-teman, sangatlah mustahil bagi putih untuk mendapatkan sebuah kata remis, apalagi kemenangan, teman-teman. Satu benteng melawan 2 pion. Beginilah awalnya yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, penempatan kuda ke A6. Di sini pembukaan Australian Defense. Akhirnya benteng pun ditempatkan ke B2. Putih menyerah. Ambil pelajaran penting, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Ucapkan terima kasih kepada video ini. Cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan juga like-nya agar video ini tersebar ke penikmat catur. Bye-bye.